Selamat datang di perkuliahan online farmakokinetik bersama saya, Taufik Rusdiana. Selamat menyimak. Baik para pemirsa dan penyimak, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang model farmakokinetik oral 2 kompartemen. Sekarang kita masuk ke oral 2 kompartemen ya. Sebelum masuk ke oral 2 kompartemen, saya ingin mengingatkan, mungkin ini sudah dibahas sama Bu Sriadi ya, tentang farmakokinetik pemberian oral, khususnya dalam proses absorpsinya atau cara masuknya ke dalam tubuh, di mana ada sejumlah faktor yang berpengaruh ya. Nah, itu sudah dibahas juga di biofarmaseutik. Saya tidak usah jelaskan lagi. Nah, yang penting adalah bahwa proses input obat dalam tubuh itu bisa dua pola ya, bisa dua order. Secara kinetik ya, ada bisa order pertama atau order 0. Meskipun kebanyakan itu order pertama ya. Namun order 0 pun tidak mustahil untuk dipakai sebagai pola input absorpsi oral kalau memang itu bisa lebih menggambarkan modelnya ya. Artinya nanti bisa diverifikasi dengan eksperimen. Jadi tidak selalu order pertama ya, tapi bisa juga order 0. Kalau infus intravena itu sudah jelas order 0 ya. Karena pola dia masuk itu selalu konstan ya. Tapi kalau oral nah, belum tentu konstan, sehingga kebanyakan itu order pertama. Penggambaran atau skema model kompartemennya seperti ini ya. Jadi itu berasal dari konsentrasi obat dalam saluran pencernaan ya. Dia masuk dalam tubuh di sini, kemudian masuk dengan sejumlah tetapan K. Nah ini di sini. Kalau order 1 Ka, kalau order 0 K0 ya. Nah, kemudian keluarnya itu selalu order pertama ya, eliminasi. Sehingga persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Ini persamaan diferensialnya. Perubahan obat di dalam tubuh itu sama dengan perubahan atau laju perubahan obat di dalam saluran pencernaan ya, dikurangi yang keluar kan ini laju perubahan obat di dalam tubuh ya. Nah, ada 3 fase di dalam pemberian oral, fase absorpsi, fase distribusi, atau fase setelah absorpsi ya. Nah, jadi bisa berupa fase distribusi atau fase eliminasi. Posisi daripada fase-fase itu kondisinya adalah seperti digambarkan dalam grafik ini, kurva ini ya. Nah, sebelum absorpsi di sini tentunya laju perubahan obat di dalam saluran pencernaan itu lebih besar dibandingkan eliminasi ya. Jadi ini DGI per dt lebih besar daripada laju eliminasi ya. Ini laju absorpsi, ini laju eliminasi. Di puncak ini sama ya, laju absorpsi dengan laju eliminasi. Kemudian nanti di fase eliminasi laju absorpsi atau apa namanya banyaknya obat di dalam saluran pencernaan lebih perubahan obat yang masuk dari saluran pencernaan itu lebih kecil dibandingkan laju obat yang dieliminasi.
Nah, pada saat puncak, DDGI per DT ini udah habis ya. Pada saat absorpsinya habis, maka DDGI per DT-nya 0 ya. Sehingga nanti persamaan eliminasi ya. Penetapan order pertama. DDB per DT sama dengan min K kali DB. Jadi di sini perubahan konsentrasi obat di dalam tubuh hanya tergantung kepada proses fase eliminasi. Nah, untuk mode order 0, ini persamaannya mirip dengan infus ya. Infus sudah selesai kan? Jadi mirip ya, mirip dengan infus. Nah, DB per DT sama dengan K0, karena ini order 0 ya, dikurangi K kali DB. Sehingga nanti persamaan hasil integrasinya dari persamaan diferensial itu, hasilnya seperti ini, CP sama dengan K0 per clearance ini ya, boleh disebut clearance, kali 1 min E pangkat min K kali T. Ini tetapan kecepatan eliminasi K. Ini tetapan kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh mengikuti order 0. Kecepatan absorpsi obat adalah konstan dan berlanjut hingga jumlah obat di dalam usus atau DGI-nya habis ya. Waktu di mana absorpsi obat berlangsung itu bisa dihitung dari jumlah obat di dalam saluran pencernaan dibagi dengan K0. Setelah waktu itu tidak ada lagi obat yang diabsorpsi dari usus dan persamaan di atas atau CP ini menjadi tidak berlaku ya. Nah, nanti selanjutnya polanya mengikuti orde pertama untuk penurunan obat ya. Kemudian untuk yang model absorpsi orde pertama, nah ini tetapan obat masuk melalui tetapan KA ya, KA. Asumsinya proses input dari dinding usus dan proses output eliminasi dari tubuh mengikuti orde pertama. Model ini berlaku untuk absorpsi oral dari sediaan cair atau bentuk sediaan yang cepat larut, immediate release, seperti contohnya sediaan tablet, kapsul, suppositoria, dan juga sediaan injeksi cairan intramuskular. Itu juga orde pertama ya inputnya. Jadi memang sebagian besar obat yang bersifat oral itu mengikuti orde pertama KA ya. Ada tetapan kecepatan absorpsinya ya. Setelah pemberian obat larut di dalam cairan gastrointestinal, kemudian diabsorpsi berdasarkan proses orde pertama. Sehingga persamaannya yang tadi itu DGI per DT, kita tahu laju perubahan obat di dalam pencernaan itu adalah tergantung tetapan orde pertama K, ya, dikalikan konsentrasinya di dalam saluran pencernaan dikalikan faktor bioavailabilitas ya, berapa banyak yang terabsorpsinya. Kalau diintegralkan ini menjadi DGI sama dengan D0 kali E pangkat min K kali T. Ini sudah dijelaskan ya, saya kira. Jadi saya hanya mengulas sekilas. Nah, kecepatan perubahan obat dalam tubuh ini yang dalam plasma ya, jadi DDB per DT itu tergantung kepada masuknya input dikurangi output. Kalau dibuat persamaan DDB per DT itu sama dengan kecepatan input dikurangi kecepatan output. Yang masuk dikurangi yang keluar ya. Itu adalah jumlah obat di dalam tubuh. Nah, yang masuk itu ini ya. Yang masuk adalah ini. Sehingga kita pindahkan ini ke sini. DDB per DT sama dengan F kali KA kali DGI dikurangi output yang keluar. Yang keluar itu adalah DDB per DT sama dengan min K kali DB. Jadi yang keluar ini K ini tetapan kecepatan eliminasi. Sehingga DDB per DT jumlah obat dalam tubuh itu adalah inputnya ini dikurangi output. Ya, ini yang
keluar dari tubuh. Ini yang masuk, ini yang keluar. Ini kalau disederhanakan lagi atau diuraikan lagi, DGI-nya bisa kita ganti dengan ini ya. F kali KA kali D0 kali E pangkat min KA kali T ya. Ini dari sini. Dan kalau DB juga ini bisa diuraikan lagi, jadi DB0 kali E pangkat min K kali T ya. Nah, sehingga nanti persamaan ini kalau diintegrasikan dan diasumsikan beberapa faktor ya, dan transformasi Laplace, hasilnya adalah CP sama dengan F kali KA kali D0 per PD kali KA min K, dikalikan E pangkat min K kali T min E pangkat min KA kali T. Nah, faktor ini yang F KA D0 dibagi PD KA min K ini kita namakan dengan intercept, misalkan A atau B atau C ya. Nanti dalam persamaan kan sudah ini yang oral itu sama dengan mungkin di oral ya, oral satu kompartemen suka dituliskan B ya kali E admin K kali T dikurangi A kali E admin KA kali T ya. Nah, ini absorpsi, ini eliminasi ya. Eliminasi ini absorpsi. Nah, jangan terbalik, ini minus, karena minus ini tidak boleh terbalik ya sukunya. Ini biasanya fase eliminasi ya, fase eliminasi. Yang ini, yang suku ini, yang A ini, fase distribusi ya. Maaf, absorpsi. Nah, ini fase eliminasi atau distribusinya. Oke, jadi ini sudah di oral satu kompartemen. Dari rumus ini juga kita bisa menghitung Tmax ya, kan oral begitu. Dalam percobaan kita mungkin menggambarkan atau mencari Tmax itu dari observasi kan, ini hubungan T dengan C kan. Jadi yang paling besar itu Tmax. Tapi kalau ingin lebih halus lagi, sebetulnya Tmax itu di mana posisinya bisa kita hitung dengan rumus ini. Tmax sama dengan ln KA min ln K dibagi dengan KA min K ya. Atau Tmax sama dengan ln KA per K dibagi dengan KA min K. Ada dua pola ya di dalam absorpsi oral itu. Nanti ini ya, ini kan dua ya sukunya, interceptnya dua, ada B dan A. Nah, B dan A ini bisa A dan B-nya itu berimpit di sini sama, ya, sehingga persamaannya menjadi CP sama dengan A kali E pangkat min KT min E pangkat min K kali T ya. Nah, ini absorpsi, ini eliminasi ya. Nah, A itu sebetulnya harusnya kan ringkasannya dari ini, yang tadi itu ya, CP sama dengan B ya, kali E pangkat min K kali T dikurangi A kali E pangkat min alfa kali T, K ya, KA kali T. Ini maksudnya K ya, KA kali T. Ini dalam absorpsi, dalam oral satu kompartemen kan begini. Nah, B dan A-nya ini, kalau harganya tidak sama, ditulis seperti ini. Kalau sama, berimpit seperti ini, B sama dengan A ya, jadi bisa ditulis persamaannya begini saja. Seperti ini A dan B tidak berimpit, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ini adalah oral satu kompartemen. Jadi kita tinggal cari apa namanya di 3 titik ini slope-nya. Kita tarik garis ke sini, kemudian nanti dicari dengan residual, kita dapat lagi garis fase absorpsi ini ya, yang A ini. Jadi ada dua suku samaan ya. Waktu eliminasi, yang pertama kita selesaikan dulu
kemudian dikurangi, jangan salah ya, absorpsi. Nah ini latihannya saya kira untuk oral satu kompartemen sudah ya. Jadi kalau mau diulang juga boleh, silakan aja terserah. Nah ini caranya pakai metode residual menggunakan Excel ya, bukan menggunakan kelas grafik. Jadi intinya sudah dijelaskan waktu intrapersonal dua kompartemen kemarin sama ya. Jadi kita cari C aksen sini, C aksen sama dengan persamaan dari suku eliminasi pertama ya. Kita bisa mengisi ini, kemudian diselisihkan C aksen dengan C, kemudian dilonkan. Nah, baru kemudian pasangan sumbu X ini dengan sumbu Y ini mendapatkan suku yang kedua yang A, kali E pangkat min A kali T ya. Kalau dari sini kita mendapatkan B, B kali E pangkat min K kali T ya. Sehingga nanti kita dapat samaannya CP dengan B dulu ya ditulisnya, karena negatif, min K kali T, kurangi A, kali E pangkat min KA kali T ya. Jadi K ini adalah slope ini beta ya di sini, eliminasi, K itu adalah slope untuk tetapan kecepatan absorpsi ya, diperoleh dari slope ini di fase absorpsi. Nah, jadi persamaan akhirnya ini ya, ini sudah dilatihkan di RAL satu kompartemen ya. Jadi parameter-parameter yang bisa dicari di sana ada KA, tesnya eliminasi, max, ya, PD, promo distribusi. Promo distribusinya bagaimana rumusnya? Mencarinya? Ada yang tahu? Kalau Tmax tadi pakai rumus ya, Tmax dengan ln KA per K dikurangi KA min K. Jadi intinya dari K dan KA kita bisa cari Tmax. Kalau ini gimana? Ini tadi dari faktor intercept itu ya, intercept. Ya, intercept. Intercept itu bisa A atau B. Ya. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, ini kan kali KA kali D0. Nah, ini promo distribusi kan ini. Jadi ini dari intercept ya. Dari intercept. F kali KA kali D0 dibagi dengan promo distribusi kali KA dulu ya, baru K. Nah, ini nilai intercept yang mana, misalkan yang B atau yang A ya. Nah, kalau berimpit A dan B sama ya. Kalau tidak berimpit, nah ini bisa kita cari promo distribusinya dari proses absorpsi atau proses fase eliminasi ya. Nah, ini PD-nya. K dan KA-nya sudah bisa kita cari, ini probabilitas diketahui nanti, kemudian dosis. Ya, nah sekarang untuk oral dua kompartemen ya. Oral dua kompartemen itu gambarnya adalah seperti ini. Jadi nanti itu kita ya kalau UAS hanya tidak akan dikasih tahu ini satu kompartemen intrapersonal, dua kompartemen oral atau satu kompartemen oral, nggak tahu ya. Jadi Anda harus buat grafik dulu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini lurus, berarti ini satu kompartemen. Kalau ada pembelokan dua fase, dua kompartemen.
Ingat ininya harus di-loan-kan dulu ya konsentrasinya. Kalau mau pakai skala biasa. Nah ini 2 kompartemen, ya. Profilnya seperti ini. Sama cara untuk mencari persamaannya. Ini persamaan umumnya sama dengan B kali E pangkat min beta kali T ditambah dengan C kali E pangkat min gamma kali T dikurangi A kali E pangkat min KA kali T ya. Jadi fase absorpsi ini di belakang ya. Makanya ini negatif ya. Negatif. Jadi fase absorpsi itu mengurangi luas area di bawah kurva ya. Makanya tandanya min. A kali E pangkat min KA kali T. Nah, ini terakhir. Nah, yang kita cari pertama adalah fase eliminasi dulu. Biasa ya, B kali E pangkat min beta kali T. Beta ini slope daripada 3 titik akhir sini. Nah, Anda cari slope. Kita mencari slope berarti sumbu X-nya ini di fase akhir. Ini yang 3 titik akhir. Kemudian Y-nya yang di 3 titik akhir juga di sini. Maka nanti akan ketemu slope-nya beta ya. Kalau ditarik garis lurus ke sini memotong sumbu Y, maka ini adalah garis fase eliminasi ya. Di mana interceptnya adalah B. Jadi intinya hanya mencari slope dan intercept nanti masukkan ke sini ya. Jadi satu suku persamaan. Ini interceptnya, ini slope-nya. Nah, kemudian karena ini dua kompartemen, nanti akan ada 2 metode residual ya. Nah, yang pertama adalah di fase distribusi di sini. Yang kedua nanti metode residual di fase absorpsi ya di sini. Nah, untuk metode residual pertama itu adalah antara fase eliminasi dengan fase distribusi ya. Di B nanti di sini kita biasakan kalau di kertas grafik itu menarik garis ke sini memotong sumbu sumbu X ya di sini. Ini kan ada berapa gitu ya. T5 misalnya sini T6, T7. Ini C5 misalnya. C5, C6, T7 ya. Nah, jadi kita ingin mencari residual ini yang biru ini. Tapi sebelum mencari yang biru, kita harus mencari dulu yang kuning ini, yaitu titik potong ekstrapolasi C5, C6, T7 ini ya di fase ini, titik potong dengan fase garis imajiner fase eliminasi ini, yang kuning ya. Nah, kalau di kertas grafik kan langsung ketahuan titiknya berapa. Kalau di sini cara untuk mengetahuinya sudah diajarkan kemarin, yaitu dengan memasukkan titik-titik ini ya. Dengan memasukkan titik ini ya, T5 ini, T5, T6, T7 ke persamaan pertama. Ya. Maka kita akan mendapatkan yang titik ini ya, C5 aksen, C6 aksen, C7 aksen, yang titik biru ini. C5 aksen, oh sebentar, di sini C5 aksen, yang kuning ya, maaf. C6 aksen, C7 aksen, yaitu diperoleh dengan memasukkan T5, T6, T7 ke dalam persamaan yang pertama, yang B kali E pangkat min beta kali T ya, yang suku pertama. Nanti T-nya dengan ini kita dapat yang kuning. Nah, itu baru diselisihkan ya. Ini yang biru ini selisih C5 dengan aksen, C6 dengan 6 aksen, C7 dengan 7 aksen. Dapat garis titik biru ini, kita tarik garis lurus, maka memperoleh garis fase distribusi ya. Yang ini, yang C dengan gamma. Yang ini. Jadi kita sudah dapat suku yang kedua ya dengan metode residual pertama antara titik-titik di fase distribusi. Nah, di mana saja yang harus kita residualkan ini sebaiknya adalah pas ya di tengah antara puncak
dengan berokan pas dia mau melengkung ya. Nah, kita ambil tengah-tengahnya, cukup 3 titik saja, 4 titik boleh, misalkan di sini ada boleh, tapi 3 titik juga sudah cukup. Kita ambil yang paling ideal itu, jangan terlalu mepet ke sini, karena nanti residualnya susah ya, mungkin minus residualnya atau posisinya kurang terbaca kalau di grafik ya. Jadi harus yang agak lebar seperti ini, tengah-tengah ya. 5, 6, 7 kita ambil. Itu untuk mengambil titik yang akan diresidualkan pada fase distribusi. Nah, selanjutnya kita tinggal cari suku persamaan yang terakhir, yaitu fase absorpsi. Nah, kalau ini sama seperti waktu Anda mengerjakan oral satu kompartemen. Jadi Anda residualkan antara di absorpsi sini ya, C1, ya, C2, C3 misalnya. Pokoknya ini titik ini harus ada di bawah fase distribusi ya. Kita tarik fase distribusi sini. Nah, titik potongnya ada di ya. Jadi ini kalau ini karena oral bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Ini memotong fase distribusi ya. Jadi absorpsi itu memotong fase distribusi. Ini yang kuning ini ya. Kita ketemu C1 aksen. Ini C1 kan, ini C2 ekstrapolisikan menembus titik garis fase distribusi. Ketemu C2 aksen. Kemudian ini C3 aksen. Baru kemudian diselisihkan C1 aksen kurangi C1, C2 aksen kurangi C2, C3 aksen kurangi C3. Selisihnya yang biru ini ya. 1, 2, 3. Dan kita tarik garis lurus, ketemulah fase garis fase garis fase absorpsi ya. KA dengan A. Nah, tandanya negatif karena ini mengurang ya. Yang pertama itu ya, yang pertama itu kan ini garis. Jadi persamaan CP itu kan luas area di bawah kurva ya, CP ini menandakan besarnya absorpsi. Nah, garis fase eliminasi di sini B dengan beta. Kemudian fase distribusi ke sini. Jadi dia membuka ya. B, garis B ini dibuka lagi ke atas oleh garis dan gamma ya. Jadi ini positif ya. B dengan C ini positif. Menambah ruas. Tapi kemudian yang garis A dan A ini dia memotong ke bawah ke sini. Ke dalam. Jadi dia tadinya sudah luas, sama dia dipersempit lagi. Nah, sehingga luasnya itu menjadi dikurangi ya. Jadi hanya ini A ya, luas di bawah kurva secara keseluruhan jadi begini. Nah ini adalah durabilitas ya, CP untuk oral 2 kompartemen. Jadi ininya ini nggak masuk, makanya dikurangi ya, supaya hanya ini saja yang diarsir. Ya itu mudah-mudahan paham ya cara mencari persamaan progresif untuk oral 2 kompartemen. Jadi ini matematik sebetulnya matematik pengelolaan grafik atau kurva ya. Diferensial kalkulus ya, matematika kalkulus. Ya, sekarang kita kerjakan ini, silakan ya di Excel-nya masing-masing. Sampel plasma dari seorang pasien diambil setelah pemberian oral dosis 500 mg dari suatu obat berbentuk tablet dengan data sebagai berikut.
tentukan persamaan konsentrasi obatnya ya, persamaan farmakokinetik. Kemudian parameternya, itu parameternya. Termasuk volume distribusi tentunya ya, yang lengkap lah, semuanya dicari. Clearance, setengah, eliminasi, boleh.
Ya. Pan persepsi mana ini? Subsidi di bawah ini. 220 ya.
kalkulator kan memang menselisihkan sumbu Y dengan sumbu X gitu kan. Eh,
misalkan ini 35,4, mungkin dapatnya 32 ya 33 gitu. Ini mendekati lah. Kalau terlalu jauh misalnya di susu 22, Anda mendapatkannya 2. Yang distribusi ya misalkan yang ini ya, yang ini. Pada T20 nya berapa gitu kan? Bisa ya, coba lah nanti cari. Nah, pada
betul. Sekarang yang ini nih. Yang ini kalau titiknya ingin diteruskan ya, berarti model itu kan baik kalau penyimpangannya itu tidak lebih, ada ya kriterianya, tergantung mazhabnya itu, bisa 5%, bisa 10% ya. Tergantung nanti ini bisa dipakai model ini atau tidak, dari nilai kegawatan juga ya. Kalau misalnya penyimpangan 10% itu menyebabkan toksik atau obatnya neurotherapeutic index, nah itu tidak boleh model ini menyimpang dari kenyataan sebenarnya, misalkan plus minus 5%. Kalau yang neurotherapeutic, yang wide index, mungkin plus minus 10% diterima ya modelnya. Ya, dengan mendapatkan model ini, maka kita bisa memprediksi kadar obat di dalam tubuh pada waktu berapapun yang ingin kita ketahui. Saya kira untuk oral 2 kompartemen cukup sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan.